warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hajra Muhlis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Lariambangi 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya bersama rekan saya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Andi Imawati, saya dari SD Negeri Lariambangi 1, Kota Makassar. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan supervisi akademik pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Hajra. Apa kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya baik juga. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu, kita mulai ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran kali ini apa yang ingin Ibu capai? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran kali ini siswa ini akan mempelajari materi tentang organ pernapasan pada manusia serta fungsinya dengan baik dan benar. Dan tujuannya Bu ada dua, yaitu yang pertama, dengan mempelajari materi ini, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan baik. Yang kedua Bu adalah siswa mampu membuat alat peraga model sederhana, yaitu model paru-paru. Wah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada dua Bu ya? Ya. Yang pertama, di dalam materi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya, Ibu menginginkan bahwa siswa Ibu harapkan mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Kemudian tujuan kedua, Ibu mengharapkan bahwa siswa Ibu mampu membuat alat peraga sederhana terkait dengan organ pernapasan pada manusia Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Saya ingin mengembangkan area di pengetahuan di mana siswa saya nanti bisa tahu bagian-bagian pernapasan pada manusia dan fungsinya masing-masing. Dan siswa saya juga mampu mengetahui bagaimana cara membuat alat peraga model sederhana, yaitu model paru-paru. Wah, jadi untuk pembelajaran berikutnya, area pengembangan yang Ibu fokuskan yaitu pada pengetahuannya Bu ya. Ibu berharap siswa Ibu mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian kedua, Ibu mengharapkan bahwa siswa Ibu mampu membuat alat peraga model sederhana Bu ya. Bagus Bu, kita lanjut Bu ya. Untuk pertanyaan ketiga, kira-kira menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Pada pembelajaran kali ini Bu, strategi yang saya ingin lakukan yaitu saya menggunakan pendekatan problem based learning, di mana yaitu nanti saya akan membentuk beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian setelah itu saya menyuruh siswa untuk saling berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Wah, baik Bu ya. Jadi strategi yang Ibu gunakan adalah Ibu menggunakan penyajian materi dengan pendekatan PBL Bu ya, problem based learning, di mana pada prosesnya Ibu membentuk beberapa kelompok, kemudian ada juga sesi diskusi memecahkan masalah, kemudian Ibu menyajikan materi dan
luar biasa sekali strateginya Bu ya. Lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut Ibu media apa saja yang nanti akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Jadi media pembelajaran yang saya gunakan itu ada dua Bu, yaitu yang pertama proyektor dan yang kedua poster. Di mana poster ini saya akan tampilkan ketika terjadi kendala seperti mati lampu. Wah, kalau menurut saya luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu menggunakan dua media. Pertama, Ibu menggunakan media proyektor, dan yang kedua, Ibu menggunakan media poster. Terus kemudian Ibu mengantisipasi membuat media poster karena ya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mati lampu atau ada gangguan pada proyektornya, sehingga Ibu membuat poster. Dan ini cukup menarik Bu, bagus sekali menurut saya. Dan kita lanjut ya Bu, pertanyaan berikutnya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini akan terlaksana Bu? Pelaksanaannya Bu, saya laksanakan pada hari Rabu depan, yaitu pada tanggal 18 September 2024, dan ini dilaksanakan pada jam kedua dan selesai di saat jam istirahat. Jadi pelaksanaannya itu Rabu tanggal 18 September tahun 2024, kemudian di jam kedua dan berakhir di jam istirahat Bu ya. Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghembus, mengembang. Ketika kita lepas, dia menempes. Baiklah anak-anak, Ibu tanya bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Seru. Iya. Ada lagi? Senang. Iya. Nah, baiklah anak-anak, inti pembelajaran kita hari ini adalah betapa pentingnya bernapas bagi kehidupan kita. Tanpa bernapas, kita tidak bisa hidup. Ke depan, pimpin teman-teman yang mau belajar ya. Cipentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan rekan-rekan semua. Jadi untuk sekarang kita berada di bagian PI yang terakhir ya, di mana nanti Ibu Hajira akan saya lakukan PMS terkait proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Hajira terhadap kita yang sebagai rekan sejawatnya kalau bisa sebelumnya. Nah, untuk tujuan dari tahap yang ini itu adalah Ibu Hajira itu nanti akan melakukan pasca observasi, diskusi pasca observasi menggunakan dari coachingnya ya. Jadi ada beberapa nanti ajuan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Hajira kepada kita, yaitu demi untuk mengidentifikasi area pengembangan dan apa yang telah sudah Ibu lakukan pada saat observasi. Untuk memperbaiki mungkin saya langsung berikan saya kepada rekan-rekan kita semua untuk melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hajra Muhlis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Lariang Bani 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini ada tahap akhir dalam observasi. Saya bersama rekan saya, silakan perkenalkan diri Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Andi Imawati. Saya dari SD Negeri Lariang Bani 1, Kota Makassar, dan saat ini saya masih mengajar di kelas 5. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah merefleksikan hasil pelajaran kemarin ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin? Ya, baiklah. Jadi perasaan saya yang saya rasakan adalah sangat senang. Apalagi saya lihat siswa sangat antusias sekali menerima pembelajaran dan mereka juga sangat senang mengikuti
pembelajaran berkelompok atau dengan metode pendekatan problem bahasa Korea ini. Dan hal ini saja, Bu. Mereka itu masih tanya, Ibu, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah masih sama atau tidak dengan pelajaran kemarin? Alhamdulillah, mereka semua sangat senang. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Berarti anak-anak senang sekali dalam pelajaran yang kita terapkan dengan yang tadi ada pembelajaran kelompok, kemudian ada juga penerapan pembelajaran pendekatan problem bahasa Indonesia Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, dalam pelaksanaan kemarin, apakah sesuai dengan perencanaan Ibu atau belum Bu? Pelaksanaan saya lagi, pelaksanaan itu masih pelaksanaan. Bagus ya Bu ya pelaksanaannya. Oke. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Yang kedua, jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, kendala yang saya hadapi itu ada dua. Yang pertama, tiba-tiba blur, sehingga mengakibatkan kurang pencahayaan, sehingga gambarnya itu tidak terlalu jelas dilihat oleh siswa. Yang kedua, saya lupa memberikan rewards karena pada saat saya mengikuti siswa maju ke depan, saya langsung bertepatan dan sehingga saya lupa memberikan rewards. Jadi hambatan atau kendala yang kita alami dalam pelaksanaan kemarin itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama ada gambar pada proyektornya yang menghasilkan gambar itu buram ya Bu ya, sehingga gambar yang ditampilkan FPT dari itu kurang jelas. Yang kedua tadi kendalanya adalah Ibu lupa memberikan reward Bu ya. Mungkin kemarin agak nervous sekali Bu ya, jadi lupa. Tapi nggak apa-apa Bu, saya lihat kemarin sudah bagus. Baik Bu, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi guru itu ada 4 Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan ya setelah pembelajaran kemarin? Jadi kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi kebahagiaan ya. Karena saya merasa kemampuan dan pengetahuan saya itu dengan pelajaran itu ataupun pendekatan ini yang saya berikan kemarin itu masih banyak yang saya ketahui. Gitu ya Bu. Jadi kompetensi yang menurut Ibu ingin Ibu kembangkan yaitu kompetensi pedagogik ya Bu. Kalau menurut saya Bu, kemarin itu sudah baik ya Bu ya. Cuma memang sehingga pelajaran dapat dicapai dengan baik. keren sekali. Jadi betul sekali ya yang dikatakan memang guru itu perlu dituntut untuk terus belajar ya, biar kita sebagai guru mampu menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran Bu ya. Bagus sekali Bu. Terakhir mungkin Bu ya, pertanyaan dari saya, apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya Bu ya, saya sangat berharap semoga saya bisa menerapkan pembelajaran dengan baik, dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, dan saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dia bervariasi
pribadi ya Bu terkait pengalaman Ibu, sebenarnya banyak pembelajaran yang bisa saya ambil. Jadi menurut saya Bu, terima kasih sekali atas apa yang Ibu telah tampilkan kemarin, kemudian yang penyampaian Ibu hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Irma atas esensi dan waktunya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Jadi kegiatan pasca observasi ini telah dilaksanakan ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu, pengalaman Ibu semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak sudah melakukan proses terakhir dari supervisi tadi, yaitu melakukan pasca observasi dengan menyaksikannya melalui praktek coaching. Yang saya nilai dari tadi itu proses coaching yang sudah dilakukan tadi secara umum itu sudah mencakup alur ceritanya, sudah ada dan seterusnya. Tadi juga pertama saya walaupun tidak dideskripsikan secara detail, tapi dalam proses percakapan di awal itu kemitraan sudah terbangun oleh Ibu Hajira dengan menanyakan perasaan, dengan menanyakan bagaimana proses di kelas menurut Ibu perasaannya seperti apa selama observasi. Kemudian tujuan juga sudah sangat jelas yang mendengar tadi sudah muncul di situ. Kemudian proses yang Ibu Hajira lakukan juga tadi dengan mengajukan pertanyaan itu tidak menggurui, walaupun ada sudah tadi dideskripsikan, Ibu Hajira juga sudah mengulangnya, mendeskripsikannya ulang untuk sebagai penguatan. Itulah jawaban yang akan Ibu berikan. Nah dari jawaban tadi juga saya melihat Ibu Hajira menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhan Ibu atau menjadi keresahan Ibu dalam proses itu. Misalnya apa sih yang kurang menurut Ibu, kemudian apa yang harus Ibu lakukan ke depannya untuk melakukan esensi Ibu dalam menjalankan proses pembelajaran yang seperti yang Ibu lakukan tadi. Kemudian di situ juga Ibu Hajira sudah memberikan pertanyaan formatif atau pertanyaan yang menggali Ibu tadi tindakannya apa sebaiknya yang harus dilakukan nanti ke depannya sesuai dengan harapan Ibu tadi. Kemudian tadi juga sudah Ibu Hajira memberikan kesimpulan, walaupun tidak diberikan panjang kali untuk penjelasannya, tapi inti dari kesimpulan Ibu sudah disampaikan tadi. Untuk rangkaian alur dari cerita itu Ibu Hajira sudah menampilkan semuanya. Saya rasa proses coaching yang harus dilakukan itu sudah sesuai dengan indikator penilaian. Dan tadi juga saya lakukan penilaian secara langsung di RMS. Baik, terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Terima kasih banyak sudah membantu Ibu Hajira, sudah mau berkolaborasi, sudah mau membantu Ibu Hajira. Karena tanpa Ibu dan tanpa dukungan rekan stakeholder sekolah